Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alim ala nabiyyina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kama salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita, dan semoga nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa kita manfaatkan untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah segala kebajikan dan kesolehan dalam kehidupan kita, yang dengan karunia-Nya maka turunlah segala keberkahan dalam hidup kita, dan yang dengan taufiknya maka tercapailah segala maksud dan tujuan hidup kita di dunia ini dan juga kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan masuk ke kajian lanjutan, yaitu kitab tentang Asmaul Husna. Kitab yang saya pakai ini kitabnya Abdul Aziz bin Nasir. Ada yang membaca Al-Julail, ada yang membaca Al-Jalil. Kitab ini sebenarnya ada dua, ada kitab besarnya, ada kitab mukhtasarnya. Jadi saya baca yang besarnya, kitab besarnya. Kita sudah masuk di kajian pertama tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari atau mengkaji Asmaul Husna, sehingga apa yang kita kaji dalam mempelajari Asmaul Husna, tentu kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Tidak bisa kita mengkaji lalu kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Misalnya ketika seseorang mengkaji tentang Asmaul Husna, maka boleh tidak dia mengambil sumber-sumber rujukan yang bisa jadi itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang akan mengkajinya. Misalnya ketika di dalam kitab ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ketika seseorang diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada lafaz-lafaz yang diputus, dan ini kita nanti akan mempelajarinya dengan kitab ini, bahwa kitab ini juga memberikan penjelasan tentang asma. Yang pertama adalah tentang kata Allah. Kata Allah ini lalu dipotong menjadi hu, yang pernah kita mungkin tahu di beberapa kalangan masyarakat kita, sampai mereka dengan
tasawufnya namanya syatoha, mabuk ya, jadi ya itu. Nah, tentu hal itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga praktek-praktek itu hanya ada ketika masa seorang sahabat ketika itu di Kufah, ya, di Kufah, lalu membacakan zikir-zikir jama'i, zikir-zikir berjamaah di Kufah, ya. Sehingga ketika seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat itu, maka beliau menyatakan, baru saja kita ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita sudah jauh melampaui ya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kehidupan beragama kita. Ini satu bukti bahwa padahal waktu itu masyarakat juga bilang kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa ini baik, ya, masalahnya bukan hanya baik. Kalau semua niatannya baik, bisa saja akan akan muncul praktek-praktek peribadatan yang sungguh akhirnya orang semena-mena atau semaunya sendiri untuk beribadah. Padahal kaidah di dalam Islam, beribadah itu bukan hanya ikhlas, keikhlasan, tapi ittiba juga penting. Sehingga ketika seseorang ingin menunjukkan cintanya pada Allah, ya Allah langsung jawab, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau seseorang menyatakan ingin cinta, termasuk dengan lafaz Asmaul Husna ini, saking cintanya hanya hunya yang dibaca, ya. Maka praktek itu harus kita lihat apakah ada di dalam prakteknya. Jemaah salat subuh yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, ketika kitab ini ditulis, ya, maka sampulnya itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, surat Al-A'raf 180, ya. Ilmu tentang asmaul husna ini, sebagaimana bulan yang lalu saya jelaskan, bahwa seseorang yang memahami nama-nama Allah yang baik, maka dia akan su'udon, husnudon, tidak su'udon, tidak ada prasangka buruk di dalam kehidupannya, tapi dia selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dijelaskan juga dalam kitab tafsir tentang surat Al-A'raf, orang-orang yang memiliki pemahaman dengan asmaul Allah yang baik-baik ini, lalu dia menyeru dan memohonnya, ya, atau dia selalu hidup dengan prasangka baiknya dalam kehidupannya, maka sesuai dengan nama surat Al-A'raf, maka dia punya derajat yang tinggi. Memang nama Al-A'raf ini adalah nama yang paling tinggi nanti di surga. Tetapi seseorang yang melakukan, ya, menyadari dan memahami tentang ilmu Asmaul Husna ini, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi, tidak hanya nanti di surga tetapi juga di dunianya. Dan dikatakan di dalam kitab ini bahwa nama yang pertama kali disebutkan, ya, di dalam Asmaul Husna adalah kata Allah, ya. Kata Allah ini menjadi penting, ya, sampai-sampai di kalangan para ulama menyebut berapa jumlah, ya, dari kata Allah ini yang harus kita ketahui, ya. Ya, yang harus kita ketahui bahwa ternyata nama Allah itu, ya, yang maha diibadahi.
yang maha diibadahi, ya, ma'bud, yang diibadahi, al-ma'bud. Maka nama Allah ini harus kita pahami bahwa bentuk peribadatan yang paling utama adalah bentuk kecintaan, ya, al-khudu, ya, kepatuhan. Kalau orang beribadah, ya, itu kan dia memiliki kepatuhan, ketundukan dari kata abida, abdun, ya, hamba, ya. Ya. Jadi kalau di dalam kitab ini disebutkan bahwa kata Allah itu memiliki bilangan yang sangat paling banyak daripada kata-kata yang lainnya. Ya. Di sini, ya, bahwa kata Allah sini, ya, menjadi nama yang mengumpulkan semua nama-nama yang baik dari asma-asma yang lainnya, ya, sehingga ini menjadi penting Bapak Ibu, ya, ketika kita memahami nama Allah yang pertama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama yang pertama kali yang harus kita ketahui, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali ya Allah. Kalaulah agama-agama lain, ya, memberikan nama yang lain, ya, sudah, kita sudah dikasih benteng, yaitu surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu, ya, ya, nggak usah rame, kan gitu aja, gitu. Surat Al-Kafir itu bukan untuk menjadi permusuhan di antara kita dengan, ya, misalnya satu keluarga kita ada yang tidak beragama Islam, maka kita, ya, tetap berpegang pada apa yang kita yakini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dulu bagaimana kata Allah ini dijelaskan oleh ulama ini. Kata Allah, ya, sebagaimana di dalam, ya, kata ini, ya, misalnya di dalam surat Al-A'raf, ya, dan juga kita ketika baca tahmid, takbir, tahlil, ya, apalagi baca surat Al-Fatihah yang 17 kali kita membacanya, maka di dalamnya lafaz Allah itu menjadi penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di sini disebutkan bahwa telah datang, ya, Asmaul Husna dalam 4 ayat di bawah ini, ya. Misalnya surat Al-A'raf tadi 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Ayat ini juga ingin, ya, menekankan di dalam kitab-kitab tafsir yang saya baca, menekankan bahwa keutamaan untuk, ya, melafazkan Asmaul Husna ketika kita berdoa, ya, itu satu. Maka biasanya ketika kita ingin doa, lafazkan Asmaul Husna. Saya pernah ditanya, kenapa di Al-Quran itu banyak lafaz-lafaz doanya itu Rabbun daripada Allahumma. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Memang gambaran-gambaran kata Rabbun nanti Asmaul Husna berikutnya itu menggambarkan bahwa kedekatan seseorang pada kata Rabbun, ya, menyebut dengan Rob, ya, yang itu simbol dari atau pernyataan dari tauhid rububiyah,
pernyataan bahwa Allah lah yang mengurus ya alam semesta dan kehidupan ini. Itu kata Rabbul. Tetapi ketika seseorang sudah masuk kepada kata ilah yang disembah, itu maka berbeda-beda ya. Maka inilah pembedanya ya. Jadi wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzawna makan ya'malu. Jadi orang-orang yang akan melakukan dengan memperhatikan asmaul husna itu ya, dia akan mendapat balasannya sesuai dengan apa yang diamalkannya ya. Jadi inilah kita saling memahami bahwa kalau kita melihat orang-orang yang mempraktikkan membaca asmaul husna ya, dengan gaya dan ya torikot masing-masing sufi-sufi itu biasanya ya ini ya sayuzawna makan ya malu ya. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya. Apakah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi atau tidak ya. Ya. Kalau Nabi kan sudah kasih garis pembatas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu sudah batasan. Lalu di dalam surat Al-Isra 110 ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Qulillaha awil rahman ya. Muhammad, mohonlah kepada Allah atau mohonlah kepada Ar-Rahman ya. Di dalam tafsir ayat ini ya, dua kata ini menjadi kunci, yaitu Allah dan Ar-Rahman ya. Ada pertanyaan, mengapa kata Ar-Rahman di dalam ayat ini menjadi penting ya? Karena kata Ar-Rahman ya, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Jadi kadang kita cemburu kan, cemburu kepada orang-orang yang tidak ibadah seperti kita, lalu punya kekayaan banyak ya. Harusnya tak usah cemburu ya. Ya. Biarkan aja mereka. Kita hanya bagaimana bermuamalah baik dengan dia, lalu kalau perlu sekali-kali dakwah dengan dia, kasih informasi tentang Islam yang juga Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan yang diperlukan oleh manusia ya. Lalu juga diminta ya, dengan nama-nama yang lain, ayyama tad'u falahul asmaul husna ya. Setelah dengan memohon dengan nama Allah dan Ar-Rahman, juga boleh dengan nama-nama Allah asmaul husna yang lainnya. Kalau dengan nama Allah dan Ar-Rahman itu bisa melingkupi semua asmaul husna. Sedangkan kalau kita dengan Ar-Razzaq, Ya Fatah, Ya Ali, itu pada aspek-aspek tertentu ya. Kalau ibu ingin banyak rezekinya ya biasanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ustaz berapa kali ya, karena tidak ada bilangannya ya monggo sebanyaknya sekuat-kuatnya ya. Lalu di bulan yang lalu saya sampaikan lafaz jalal ya, lafaz jalallah ya, lafaz-lafaz Allah yang mulia ini jangan dibaca di tempat-tempat yang dilarang, termasuk di toilet ya. Kalau tidak punya wudu, para ulama masih membolehkan, karena lafaz-lafaz ini masih dibolehkan ketika kita tidak punya wudu. Kalau punya wudu ya lebih baik, karena kita menganggap itu bagian dari ibadah ya. Karena adua mukhul ibadah ya. Jadi kajian fikih ya, ada yang membolehkan, ada juga yang lebih menekankan sebaiknya punya wudu ya. Kalau kita lagi darurat
dalam perjalanan kan biasanya kita minta perlindungan, minta kekuatan, termasuk bacaan Al-Qur'an ya. Terutama saudara-saudara kita yang sekarang lagi melaksanakan ibadah haji sambil menuju bulan Dzulhijjah itu mereka melakukan umroh. Yang berikutnya surat Toha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Surat Toha ayat 8. Ini tentang pentingnya asmaul husna. Jadi 4 ayat ini yang bicara tentang sebutan asmaul husna. Ya. Jadi tentang penyebutan asmaul husna. Yang keempat surat Al-Hasyr ayat 24 ya. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semua makhluk ya di langit dan di bumi itu melakukan tasbih. Tapi cara bertasbihnya berbeda-beda. Lafaz maksudnya ungkapan. Kalau kita kan dengan lisan kita, atau ketika lisan kita tidak bisa bunyi, misalnya saudara-saudara kita yang bisu, maka dia dengan hatinya. Bagaimana hewan-hewan ya? Ya mereka dengan bentuk hewan-hewan sendiri. Jadi ayat tentang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh itu memang seluruh makhluknya Allah itu yusabbih. Ya, yusabbih itu melakukan tasbih ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan ya, tentang kata Allah, maka kita bisa mengambil ya, beberapa ibrah pelajaran ya. Jadi kalau baca mukadimah mungkin agak lama nanti kita ya. Kita langsung masuk ke asmaul husnanya yaitu lafaz Allah saja biar kita bisa mengambil faedah. Jadi masih tanbihat ya, karena memang banyak orang-orang yang mempraktekkan dikir-dikir dengan asmaul husna itu ya banyak bentuknya, terutama ya para sufi ya dengan pengalaman-pengalaman thariqatnya ya. Ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi tentang asmaul husna yang bulan lalu kita sudah membahas ya. Ini menjelaskan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya, dalam tauhid asmaul husna. Ya, jadi hampir seluruh ayat Al-Quran itu per lembarnya mesti ada al-asmaul husna ya. Ya, semuanya. Nah, ini kita lihat kata Allah. Dikatakan di sini nama lafaz Allah itu wahwal jami'u li jami'i ma'ani asma'illahi al-husna. Jadi nama Allah itu adalah nama yang jami' mengumpulkan seluruh makna dari asmaul husna. Jadi kalau Ar-Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim itu semuanya sudah terkumpul. Sehingga doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW itu semuanya banyak lafaz doa Allahumma. Nah, jadi kalau doa-doa yang Allahumma itu Bapak Ibu hafalkan. Karena di dalamnya itu kandungannya ada lafaz Allah. Ya.
Ya Allah, Allahumma itu maksudnya ya Allah, sama seperti ya Allah kalau kita mau melafalkan dengan bahasa Indonesia gitu misalnya. Jadi kalau kita ingin seluruh asmaul husna itu dilingkupi masuk di dalam lafaz kita, ya kita melafalkan ya Allah, tapi jangan sampai ya hu ya hu ya hu. Karena contoh hu itu tidak dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu hanya ada di kalangan tariqat atau para sufi. Lalu dikatakan di sini wa mutadammanu lisairi sifatillahi, mengandung seluruh sifat-sifat Allah. Wa fi dzalika yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa li hadza yudifu Allah taala sa'ira asma'il husna ila hadzal ismu al-adim ka qauli ta'ala. Ibnu Qayyim menyatakan oleh karena itulah maka dofa yudifu, ya Allah memiliki nama-nama itu untuk masuk di dalamnya semua nama-nama itu pada kata Allah, karena sesuai dengan firman Allah walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik itu. Maka dari kata lillah itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata nama-nama ini menjadi penting, ya. Jadi bagi kita untuk memperhatikan bahwa nama Allah itu dalun ala qaulihi ma'luhan ma'budan ta'alluhu al-khalaiq mahabbatan wa ta'diman wa khudu'an wa faz'an ilaihi ilal hawaij wa nawaif, wa dzalika mustalzimu likamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Jadi kalau kita perhatikan ternyata kata Allah ini adalah nama yang menunjukkan pada bentuknya, bentuk untuk yang dimakruhan, yang diibadahi, yang maha diibadahi, disembah, ma'budan, yang para makhluknya itu menyembahnya dengan dasar mahabbah, rasa cinta, wa ta'diman, pengagungan, wa khudu'an, kepatuhan karena diperintahkan, wa faza'an ilaihi ila hawais wal nawaif. Lalu dia juga senantiasa bersegera, jadi orang yang menunjukkan rasa cintanya itu kan senantiasa bersegera. Sama dengan ketika kita memuji anak kita, kalau kita panggil dia nyaut cepat, berarti dia sayang sama kita. Ibu biasanya muji cintanya bapak kan juga gitu, panggil bapak. Bapak juga begitu, panggil ibu namanya. Itu bentuk-bentuk rasa cinta, sering menyebut, Maka bagaimana kalau kita juga punya rasa cinta pada anak, istri, kecintaan kita pada harta benda, Nah itu yang harus kita posisikan agar kita tidak dikatakan terlena dengan kecintaan yang sifatnya duniawi. Karena pada dasarnya apa yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dipanggil adzan, di mana posisi kita, ini menjadi penting. Panggilan adzan untuk sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki, itu utama. Dikatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi itu menjadi dohim, menjadi pelindung, perisai, tidak hanya orang yang pergi ke masjid, tapi juga untuk keluarganya yang ada di rumah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali.
Maka itu kalau ada kisah-kisah orang pergi ke masjid yang jauh, maksudnya bukan berarti dia nilai masjid di perumahannya, bukan. Tapi memang masjid yang ada itu jauh, lalu rumahnya di perumahan itu ada kebakaran, tapi rumahnya dia tidak terbakar. Itu banyak kisah-kisah itu. Sehingga rumah dia dijaga oleh Allah. Dan itu bukti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang pergi ke masjid itu rumah dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah ditanya oleh seorang ateis di Malaysia. Ketemu orang ateis itu menarik Bapak Ibu, karena dia mengandalkan logika yang paling canggih. Gimana membuktikan kalau Allah itu melindungi kita? Wah, susah. Ya. Saya suruh mati, dia nggak mau dia. Ya. Akhirnya dia pernah saya tunjukkan pas waktu itu ada kejadian, ada seorang anak jatuh tapi tidak luka, jatuh tapi tidak luka, yang menurut dia harusnya luka. Nah, ini apa ya istilahnya ya, goroib ya, jadi hal-hal yang khariqah ya, jadi aneh itu ya. Termasuk mungkin yang kemarin waktu umroh beberapa bulan yang lalu, satu keluarga habis tapi ada beberapa anggota keluarganya tidak habis. Nah, itu bentuk perlindungan Allah. Saya ditanya juga tentang kejadian, gimana Ustaz? Ya, itulah yang punya Allah. Bagaimana Allah memilih siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus memang wafat, rezekinya habis gitu kan. Ini yang kita juga tidak memiliki kekuasaan. La haula wala quwwata illa billah. Kembali kepada seorang ateis tadi ya, karena di Malaysia itu termasuk walaupun ketat agamanya, tapi orang ateis masih bisa hidup di sana ya. Di negara kita juga masih ada beberapa orang ateis ya. Masih banyak. Maka itu kekuatan masjid di perumahan kita itu harus kita protek kuat-kuat, dijaga, apalagi terhadap anak-anak muda. Ini perlu penting kita. Maka itu awasi anak-anak kita agar jangan sampai mereka bergaul dengan sembarang anak atau sembarang orang. Kita harus menjaganya. Lalu ketika dia mengetahui itu, dia baru memikirkan, ya namanya orang itu nggak mau kalah ya. Akhirnya dia hanya menyebutkan bahwa ini kebetulan saja gitu. Jadi bahasanya orang itu selalu begitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali bahwa ke lafaz Allah di dalam Al-Quran ya, ini ada 2724 ya, ini disebutkan 2724. Jadi hampir seluruh ya, setiap kalau kita memperhatikan memperhatikan Al-Quran, maka nama Allah itu selalu ada. Selalu ada. Sehingga kata Allah ini sebenarnya bentuk dari kekhususan ya, nama yang sudah melekat kepada ya, sifat yang sifatnya itu uluhiyah, yang harus kita ibadahi, maha yang diibadahi, yang maha diibadahi, yang maha diibadahi. Jadi bagaimana kita masuk ya, ketika ada kegiatan sudah ada adzan, bagaimana kita memperhatikan adzan itu. Waktu untuk ibadah kan nggak sampai 15 menit. Kalau berjamaah itu kan paling maksimal berjamaah duhur asar itu paling maksimal kalau imamnya mau lama kan.
Itu nggak sampai 10 menit 4 rakaat itu, paling 8. Mau selama-lamanya sujud pun paling 8 menit. Saya hitung itu. Ya. Misalnya kalau pas sholat itu kan kadang HP kita taruh di depan kita ya. Atau kadang kita lihat di depan imam itu ada jam berapa menit kelihatan. Kalau subuh kadang lumayan lebih dari 8 atau 10 lebih ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada pada kata Allah ini menjadi penting bagi kita ya. Menjadi penting ya, bahwa seorang hamba itu ya dia merasakan keberadaan Allah itu ada pada tempatnya ya. Sampai-sampai di dalam surat Ad-Dariyat ini ya, ini jadi kekhususan jin dan manusia, karena kaifiat ibadah jin dan manusia di dalam surat Ad-Dariyat ini sama ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ini ada ni di sini ya. Harusnya ada ya nisbah, tetapi karena ada lam takkid maka ya-nya dihilangkan untuk agar mereka kecuali ya mereka diperintahkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku ya. Ya memang ya, sehingga di dalam ayat-ayat ini banyak dijelaskan ya. Misalnya di surat Asy-Syu'ara ya, ayat 213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabina. Dan janganlah kamu ya memohon atau memanggil bersama Allah itu ilah-ilah yang lain yang itu akan berdampak pada kamu ya, termasuk orang-orang yang mu'adzabina, orang-orang yang akan diazab ya. Begitu juga dengan surat Al-Isra ya, ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar ya fataquda madmuman makhdulan. Janganlah kau panggil atau bersama Allah itu ya, jangan kau jadikan bersama Allah itu ilah-ilah yang lainnya ya, yang mengakibatkan ya kamu akan pada posisi tercela ya, yang sangat jelek tercelanya ya, madmuman mahdulan ya. Nah lalu dikasih contoh misalnya di dalam kisah Ibrahim kepada orang tuanya Azir, attakhidhu asnaman alihatan, apakah ayah menjadikan patung-patung itu Tuhan? Inni araka, sesungguhnya aku melihat, wa qaumaka fi dhalalin mubin, dan kaummu dalam ya kesesatan yang nyata. Surat Al-An'am ayat 74. Ya, kalau kita jadi pemimpin maka dalam kehidupan kita jangan buat patung-patung, karena patung-patung itu tidak berdampak baik bagi kehidupan kita. Maka itu kalau ada di rumah bentuk-bentuk gambar yang menyerupai manusia atau hewan dihindari. Ya alhamdulillah saya termasuk punya rumah yang sekarang ini ya tidak ada foto kecuali pampangan Asmaul Husna ya, foto-foto saya hindari di rumah. Monggo kalau Bapak Ibu masih mau punya foto, masih dibolehkan sebenarnya di kalangan para ulama, tapi kalau saya sudah menghindari foto-foto yang paling hanya ada di media-media saja. Karena kalau kita punya foto kadang yang melupakan kita, apalagi fotonya bersama presiden
tahu itu seorang muslim yang baik, ya sudah, itu fotonya kita simpan saja. Bersamalah bersama orang-orang yang baik. Dia sedang iman sama imanihi. Saya selalu terkesan dengan ayat ini. Dia sedang iman sama imanihi. Jadi carilah orang-orang yang bisa mengajak kita bertambah iman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nama Allah yang Asmaul Husna yang satu ya. Jadi baru satu nama Allah ini yang tentu manfaatnya tentu banyak ya. Jadi nama lafaz Allah ini dikatakan dia huwal ismul a'dham ya. Sehingga bacaan doa ini ya termasuk doa ini, Allahumma inni as'aluka anni ashadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Sampai ada kawan ditanya tentang ya surat Al-Ikhlas. Ya. Tapi ada di sini ya. Ya. Masuk. Dan banyak doa-doa lagi. Walladzi nafsi biyadihi. Laqad sa'allahu bi asma'il a'dham alladzi la da'abi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Jadi kalau dengan doa ini Bapak Ibu itu tanpa minta hajatnya itu sudah akan dipenuhi. Kenapa doa ini menjadi penting? Menjadi penting. Atau menyebut kata Allah saja. Atau membaca Al-Quran setiap hari per lembar misalnya, atau setiap 5 waktu itu selalu membaca per lembar, itu mesti ada nama Asmaul Husna. Itu menjadi penting bagi kita bahwa ternyata cara Allah mengenalkan namanya di dalam Al-Quran sudah tertulis. Dan cara kita mengenal Allah tentu cara yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Cara mengenal Allah membaca Al-Quran, lalu melihat terjemahannya agar kita semakin paham. Monggo sampai sini kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai Asmaul Husna, nama-nama Allah. Saya penyuka debat lintas agama, apologet Islam Indonesia, yang pertama diketuai oleh Pak Zulkifli M. Abbas. Para nabi dan rasul, kisahnya sebelumnya itu sebelum Rasulullah SAW itu kita mengenal nama-nama Elohim, Yud-Ifat-Hi, kemudian Hashem. Ini nama sebenarnya atau sebutan yang pertama. Dan kalau Jesus itu jelas dikatakan itu nama bidang timur atau Lucifer lah. Nah, bagaimana kita harus menyikapi nama-nama itu yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi takdim kita kepada mereka, memang nama-nama yang disebutkan tadi itu, kalau di dalam kajian perbandingan agama, itu memang nama-nama sebutan, bukan nama-nama yang muncul di dalam Al-Quran, termasuk di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu kan di dalam surat Al-Baqarah kita kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina
ada kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil kan gitu. Yang itu juga sebenarnya sudah dikumpulkan di dalam Al-Quran tingkat tentang kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil. Kisah Nabi Musa dengan kaumnya tentang Taurat ya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan Injil juga begitu dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang nanti Isa itu akan dihadirkan di akhir zaman untuk mengambil mana umatnya yang masih berpegang pada kebenaran, yang harusnya mereka berpegang pada Al-Quran juga ya. Karena perintah Isa terakhir itu adalah mengikuti Nabi setelahnya, sebagaimana Al-Quran juga menyatakan itu. Jadi kalau kita ingin berperilaku baik pada mereka, ya sudah biasa saja. Jangan menimbulkan permusuhan antara kita dengan mereka, karena muamalah saja. Jadi surat Al-Kafirun itu bukan untuk mempermusuhkan kita dengan mereka yang lain agama. Justru surat Al-Kafirun itu ingin memposisikan agar kita itu menjadi muslim, dan saudara kita yang tidak muslim, ya biarkan mereka tidak muslim. Itu aja sudah. Jangan dipaksa. Kan itu maunya kan juga Nabi ditawari dengan pemaksaan, sehingga turun ayat itu. Nabi gimana kalau ya kamu beribadah di tempat saya nanti beribadah di tempat kamu. Yang sekarang muncul di daerah Sumut itu anak-anak muda kita itu disuruh hadir ke gereja, ke pura dan lain sebagainya untuk mengenal peribadatan. Untuk apa? Untuk apa? Tidak usah. Kita tidak usah mengenal peribadatan mereka, tidak usah. Malah mubatir. Ya. Kalau mereka mau masuk ke Islam kan ada tata caranya kita. Gitu. Jadi memang kita itu tinggal muamalah saja. Muamalah kita dengan mereka tetap baik. Saya pun juga begitu. Saya pernah diminta di pertemuan umum mengucapkan salam-salam yang beraneka ragam. Saya enggak. Saya hanya punya satu salam, yaitu assalamualaikum. Saya dikeluarkan dan jadi masuk BPIP dan apa. Sekarang dimasukkan lagi oleh mereka. Yang mungkin karena mereka melihat saya guru besar itu aja. Kan begitu saja. Orang-orang di BPIP Pancasila itu kan merangkul kita supaya kita bisa dirubah oleh mereka. Kalau saya ya tetap seperti para pendiri bangsa ini. Yang muslim ya muslim, yang tidak muslim ya silakan yang tidak muslim. Kita saling menghormati, menghargai, membangun bangsa, menjaga bangsa tetap. Ya. Maka itu muamalah kita pada mereka ya tetap muamalah biasa. Kerja bakti ya sama-sama kerja bakti ya, ya kalau mereka yang menjaga gereja ya biarkan mereka yang menjaga mereka. Kan mereka juga kalau usah kita menjaga gereja. Nabi tidak kasih contoh menjaga gereja. Saat dimana saudara-saudara kita yang menjaga gereja, ya biarkan mereka aja dengan perbuatannya. Nanti kan mereka dihisab juga sama kita. Ya kalau saya ikut ya nggak usah celah mereka yang menjaga gereja, biarkan aja. Mau masih itu ya. Saya juga sempat ditanya, gimana hukumnya menjaga gereja? Wah, saya bukan ulama, saya nggak bisa hukum. Tapi nasihat saya tinggalkan saja, selama kita bisa tinggalkan. Itu. Ya, bukan wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ketika kita membaca atau bersisir Islam, Iya. kita juga dapat petunjuk untuk membaca dengan hitungan tertentu. Iya. Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Iya. Bahkan bisa sampai 1000 gitu. Iya, iya. Itu mohon maaf kalau
Kalau kita zikir sebenarnya itu sesuai dengan namanya, zikir itu yang mengingat ya. Fungsinya untuk mengingat gitu. Satu dan itu logikanya. Jadi yang namanya zikir itu agar kita ingat. Kalau kita ingat, itu Allah akan ingat kita. Itu konsekuensinya. Ada bacaan zikir di dalam setelah sholat ya. Kalau di dalam sholat kita tidak bisa menambah-nambah. Kalaupun kita ikut imam lalu tidak mencukupi, maka itulah keutamaan kita bersama imam. Misalnya Subhanarabbiyal a'la itu tidak kita baca 3 kali misalnya. Lalu imam sudah bangkit, ya sudah ikut imam bangkit. Jangan lalu dilama-lamain lagi. Malah kita tidak tumaninah namanya. Kalau bersama imam itu zikir di dalam sholat. Kan kadang imam ada yang cepat, ada yang lambat. Kita ikut aja. Kalau kita sudah mencukupi 3 zikir bacaan ruku dan sujud sudah 3, lalu imam lama, diam juga boleh, diam saja. Mau tambah juga boleh, karena ada riwayat-riwayat yang lain. Nah, lalu bagaimana zikir di luar sholat? Maksudnya tidak setelah sholat. Kalau setelah sholat juga ada kaifiatnya, ya, ada kaifiatnya. Termasuk istighfar. Istighfar itu ada yang 3, ada yang 7, ada yang 10. Ya. Dan ini ternyata hadis-hadis ini berdasarkan riwayat itu sahabat itu punya kebutuhan yang masing-masing berbeda. Yang 3 itu ya minimalis. Yang 7 ya agak sedang, yang 10 agak banyak istighfar ya, setelah sholat selesai. Ya. Lalu zikir subhanallah 33, ada yang 32. Ya. Nanti yang terakhir baru 33 ya. Ya. Jadi masing-masing itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana zikir Asmaul Husna? Kalau Asmaul Husna ya tidak ada bilangannya. Kalaupun torikot yang membuat dengan bilangan itu berdasarkan praktik mereka. Mereka mempraktekkan lalu ada manfaatnya di dalam kehidupan. Ya. Dan itu tidak menjadi sunnah. Ya. Tapi kalau torikot itu menjadi hal yang ditekankan. Ya. Sebenarnya torikot itu kita sudah punya Pak, yaitu sunnah. Itu maknanya torikot sunnah. As-sunnah ay bermakna at-thariqah. Itu sudah thariqah. Jadi thariqah kita itu ya thariqah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Gitu. Ya. Jadi jangan yang lainnya. Sudah cukup lah Islam itu. Ya. Kita baca zikir pagi dan petang aja, kalau yang maksurat itu banyak aja. Itu kan diurutkan oleh para ulama. Itu kalau kita benar-benar baca dan amalkan, habis waktu kita. Nah, lalu ada ulama yang di akhir zaman ini memberikan keringanan-keringanan. Bacalah zikir-zikir pagi dan petang sesuai dengan kebutuhanmu. Lalu ada seorang ulama juga menyatakan jangan sampai lepas ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 1 sampai ya yang awal itu. Lalu ayat kursi, lalu yang akhir. Yang akhir itu dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Itu. Jadi itu zikir pagi dan petang itu jangan sampai tertinggal. Kalaupun kita terdesak ya ayat kursi itu ayat kursi itu top. Bacaan yang paling top yang bisa melindungi kehidupan kita. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dan kita semakin paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat di dalam kehidupan kita dan kita memerlukan segala bentuk kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan Allah dan semoga Allah senantiasa berada dalam kehidupan kita pribadi
pribadi dan juga keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin